رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya, mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zakia Nurhalidah, siswi kelas 11 IPA. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, ada 5 hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Yang pertama adalah berkata dusta. Berkata dusta adalah berkata yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Di luar bulan Ramadan, di hari-hari biasa, berkata dusta termasuk dosa besar. Apalagi di bulan Ramadan, di mana bulan tersebut adalah bulan yang dilipat gandakan seluruh amal yang kita lakukan. Yang kedua adalah membicarakan keburukan orang lain. Nah, kalau di zaman sekarang nih, mungkin lebih viralnya, lebih familiarnya itu gosip gitu ya, gosip atau gibah. Nah, kalau di dalam Al-Quran sendiri, tepatnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, gibah itu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, selain di dalam Al-Hujurat ayat 12 ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang artinya puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan rafats. Nah, mungkin kalau dulu kita mau gibah pas zaman sosmed itu belum canggih, kita tuh harus misal mau gibah, kita harus ketemu sama orang lain, kita harus tatap muka dengan orang lain, terus kita ngobrol gitu. Terus nanti akhirnya baru gibah. Tapi kalau zaman sekarang, kita pun bisa kenalan sama orang yang nggak tahu orang itu dari mana. Kita bisa kenalan lewat sosial media berkat canggihnya teknologi. Begitu juga dengan gibah ini tadi. Nah, kita nggak perlu ketemu sama orang, bahkan kita di rumah cuman ngetik, cuman lihat story Instagram, kita udah bisa gibah. Misal ya, si A lihat storynya si B. Nah, si A ini nge-screenshot storynya si B yang udah bisa lihat tadi kan. Habis itu dikirimin sama si C. Nah, habis itu mereka ngobrolin tuh apa yang jadi keburukannya, kok dia bisa kayak gitu, kok pokoknya kayak gitu-gitu kan. Nah, pokoknya setiap membicarakan orang itu dari sesuatu hal yang dia dapat itu udah termasuk gibah. Yang ketiga adalah adu domba dan fitnah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Mengapa orang yang suka mengadu domba, pelaku adu domba tersebut bisa masuk neraka? Kiai Haji Jujun Junaidi menjelaskan soal pelaku adu domba tidak akan masuk surga karena batin orang yang mengadu domba tersebut sangat kotor. Surga itu tempat yang aman, tempat yang suci. Surga dipenuhi dengan segala keindahannya. Sehingga orang-orang yang batinnya tadi itu kotor tidak mungkin masuk surga. Yang keempat adalah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tetapi berbohong merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Apalagi sampai kita membawa nama Allah di awal kalimatnya, itu termasuk salah satu dari 3 dosa yang paling besar. Yang terakhir adalah tidak menjaga mata dari syahwat. Salah satu sumber syahwat yang utama adalah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangan, itulah yang bisa menjadi penyebab berkurangnya pahala puasa. Seperti firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat.
Sekian dari saya, semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua serta ustadz ustazah. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران